Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisini Bahri dengan NIM 2210207009. Di sini video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah model-model konseling, di mana dosen pembimbingnya Pak Agung Tri Prasetya. Dalam video ini nanti saya akan menjelaskan capaian-capaian saya selama belajar model-model konseling, dan juga nanti akan saya jelaskan juga dari beberapa teori yang sudah dipelajari, itu teori mana yang akan dibahas lebih lanjut lagi, dan terakhir nanti mengenai pemahaman saya tentang bimbingan dan konseling selama ini yang saya dapatkan selama ini. Pertama, perubahan yang saya rasakan selama belajar model-model konseling itu dimana sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pemikiran tentang Buya Hamka, Ibnu Sina, juga Ibnu Arabi, Muhammad Iqbal, dan yang terakhir kemarin tentang Profesor Naqib Alatas. Banyak hal-hal baru yang saya dapatkan, terutama di pelajaran filsafatnya. Ini pertama kali juga saya belajar tentang filsafat, dan ternyata filsafat juga sangat menarik, sehingga saya juga sekarang udah mulai tertarik untuk membaca buku tentang filsafat juga. Dan juga saya juga menyadari ternyata pemikiran saya selama ini sangat-sangatlah sederhana, tidak pernah sampai memikirkan sedalam itu. Saya hidup hanya mengikuti alurnya saja, mengikuti arusnya saja, tanpa mempertanyakan, tanpa penasaran juga dengan kenapa tujuan saya hidup dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut membuat saya mengubah cara pandang saya tentang satu hal, ataupun cara pikir saya dengan satu hal, tidak langsung menyimpulkan, tetapi memikirkan aspek-aspek lain terlebih dahulu. Itu sih kemajuan dari segi cara pikir saya. Selain itu juga menyadarkan saya itu sangat minim sekali pengetahuan tentang sejarahnya. Jadi setiap kali saya belajar itu kok ngerasa kosong banget gitu, kayak nggak tahu apa-apa tentang sejarah gitu. Jadi juga membuat saya termotivasi untuk mencoba menggali pengetahuan saya, menambah keilmuan, juga berpotensi menambah keilmuan saya juga di bidang sejarah gitu. Dan yang lebih bagusnya lagi, capaian yang saya dapatkan selama belajar terutama filsafat Islam ini juga menambah keimanan saya dan keyakinan saya terhadap Tuhan gitu. Ternyata Tuhan kita semua ini tidak lebih hanya titipan di dunia ini, dan semua itu milik Tuhan gitu, dan bakal kembali kepada Dia juga. Jadi itu sih kemajuan yang saya dapatkan selama belajar model-model konseling sebelumnya. Nah, kedua, teori ataupun pemikiran ataupun pelajaran yang bagus untuk dilanjutkan lagi itu bagi saya tentang Ibnu Sina, karena kemarin juga satu pertemuan jadi tidak terlalu mendalam penjelasan tentang Ibnu Sinanya, terutama pada bagian yang menjelaskan tentang ruh, jiwa, jasad, dan fisik. Itu cara membedakannya udah ngerti, cuman untuk lebih dalam, lebih jelasnya itu perbedaan yang signifikannya itu belum terlalu mengerti. Untuk secara garis besar sudah memahami lah, cuman kalau lebih bagus untuk didalami lagi atau dipelajari lebih lanjut tentang Ibnu Sina tadi ya. Kemudian juga kemarin tuh nggak dapat bagaimana pendidikan yang menurut Ibnu Sina tuh juga belum dapat, dan juga insan kamilnya menurut Ibnu Sina tuh juga belum dapat juga. Jadi menurut saya Ibnu Sina sih yang bisa dilanjutkan atau didalami lagi untuk dipelajari. Baik, yang ketiga yaitu yang terakhir, dimana bagaimana pemahaman saya tentang BK selama ini.
ternyata BK itu tidak hanya proses penyelesaian masalah saja ataupun pemberian treatment saja dan juga menyelesaikan permasalahan orang lain, tapi BK itu lebih luas cakupannya dan lebih dari itu. BK mengajarkan kita bagaimana cara kita memahami orang lain dan bagaimana kita merasakan berada di posisi orang tersebut. Dan ternyata untuk mengkonselingi orang ataupun untuk mendengar orang curhat itu tidak hanya sekedar ngobrol ataupun memberikan solusi gitu saja. Ternyata dalam penyelesaian masalah dalam BK itu ternyata bukan hanya kayak sekedar ngasih solusi saja, tapi ada banyak teori juga yang harus dipelajari sebelum memberikan solusi tersebut. Dan juga BK yang saya pahami dimana membuat hubungan atau membuat orang percaya kepada kita itu emang susah ya ternyata. Dan juga ada juga teknik-tekniknya yang dipelajari, dan juga membuat apalagi orang yang tidak kita kenal langsung percaya sama kita atau langsung terbuka cerita sama kita juga tidak segampang gitu. Juga ada tekniknya gitu sih pemahaman BK dari saya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari 3 aspek yang diminta untuk dijelaskan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan ataupun kekhilafan dalam penjelasannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.